Oke, setelah melakukan prototyping, waktunya kita melakukan yang namanya playtesting. Nah, seperti apakah playtesting untuk game? Ya, sebetulnya tidak beda jauh dengan playtesting yang sudah teman-teman pelajari di HCI, ya. Tapi kita lihat dari dunia game itu ada beberapa bagian, ya. QA, Quality Assurance, ini menguji gamenya, entah dari mencari bug, kemudian melihat teknologinya, ya, mekaniknya sudah oke, sudah menyenangkan belum, sudah balance atau belum, dan seterusnya. Ada juga bagian kedua, namanya Games User Research. Ini lebih ke masa depan sebetulnya, ya karena dia mengamati pemain waktu memainkan game kita. Ya, apakah game ini sudah fun? Ya, apakah pemain itu aware dengan hal-hal tertentu dalam game kita dan seterusnya. Nah, untuk playtesting ini tahap-tahapannya kurang lebih sama juga ketika kita melakukan playtesting untuk software biasa ya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mendapatkan pengguna yang representatif terhadap target market kita. Ya, apakah mungkin anak-anak, apakah remaja, dewasa, dan seterusnya. Ya, jangan sampai kita membuat game yang dewasa ya, ada bunuh-bunuhannya, berdarah-darah, atau bahkan horor, kemudian diuji coba ke anak kecil. Ya, tidak cocok pasti. Ya, selain kita bakal diomeli sama orang tuanya juga, ya kan? Dan kalau kita salah milih user yang akan melakukan playtesting, kita akan mendapatkan hasil yang salah juga. Ya, jadi tidak akan mewakili input dari pemain sesungguhnya ketika produk kita atau game kita akhirnya dirilis ke pasar. Ya, jadi harus betul target marketnya atau harus betul pemain yang akan mewakili mereka, yang akan mewakili target market yang kita inginkan. Ya, kemudian kita harus menjelaskan bahwa yang diuji coba ini adalah gamenya, bukan usernya. Ya, kadang-kadang user ini punya tekanan batin terlebih dahulu ketika mereka tahu bahwa mereka akan menjadi subjek uji coba. Ya, mereka akan punya tekanan batin, waduh nanti saya akan dinilai performance-nya ini jangan-jangan. Ya, padahal yang kita cari bukan itu. Maka kita perlu tegaskan terlebih dahulu ya bahwa yang dites ini gamenya. Ya, cari segala macam kemungkinan eh, kekurangan dari game ini. Ya, bukan masalah eh, Anda ya atau teman-teman yang kurang, misalnya kurang bisa bermain gamenya, ya tidak masalah, ya biarkan aja. Kalau memang pada suatu bagian itu ternyata pemainnya sering mati, bukan berarti pemainnya yang tidak bisa. Bisa jadi yang terjadi adalah gamenya yang terlalu susah. Ya, ini harus ditegaskan terlebih dahulu sebelum kita melakukan testing. Ya, kemudian kita harus merencanakan ya tes itu sendiri. Apa saja yang ingin kita ketahui untuk tes ini. Ya, misalkan mau mencari fun atau enggak, atau mau mencari bug saja, ya, atau mencari apakah item tertentu itu pasti ditemukan oleh pemain. Ya, kita harus tahu persis, karena dengan tujuan yang berbeda, itu cara ngetesnya bisa jadi berbeda juga. Ya, kemudian hal yang lain yang penting kita ingat di sini ya, uji coba harus dilakukan sesegera mungkin, ya, karena lebih mudah untuk memperbaiki permasalahan sedini mungkin. Ya, kalau permasalahannya baru ditemukan menjelang akhir, menjelang gamenya harus dirilis, kita bisa jadi yang terjadi adalah kita harus kerja ekstra untuk membetulkan error tersebut, ya. Malah menyengsarakan diri kita sendiri. Ya, maka lebih baik kita lakukan tesnya di awal. Ya, kemudian dengarkan masukan atau masalah-masalah yang dialami oleh pemain, tapi kita tidak perlu menerima semuanya. Ya, kadangkala ada beberapa input yang bisa kita abaikan. Ya, terutama kalau input tersebut ternyata memang tidak relevan. Ya, misalkan kita memang secara sengaja, ya mungkin dari sisi cerita atau sisi yang lain, membuat suatu bagian itu cukup menantang. Ya, tapi kalau misalkan
hanya satu orang saja yang komentar bahwa bagian tersebut terlalu sulit, sementara yang lain bisa menyelesaikannya ya dengan kemampuan yang katakanlah juga rata-rata ya, artinya mungkin pemain sedikit mengalami kesulitan di situ tapi akhirnya masih bisa diatasi. Nah, berarti inputan satu orang yang ini bisa kita abaikan karena memang hanya satu orang yang bermasalah. Ya, kemudian yang perlu kita tes bisa dari sisi fun, bisa dari sisi balance, bisa dari mekanik, bisa dari awareness ya. Misalkan sebuah item ini bisa ditemukan atau enggak. Ya, kalau ternyata pemain banyak miss item tersebut, berarti penempatannya mungkin keliru. Ya. Nah, ini ada contoh artikel, agak lama memang artikelnya, hampir 10 tahun yang lalu. Ya, tapi teman-teman bisa baca, di situ ada Game User Research, ya ini dari Microsoft User Research Lab. Ya, itu dari playtest lab-nya Halo 4. Ya, nanti silakan dibaca sendiri. Nah, kemudian ada juga bacaan yang menarik nih ya. Quality assurance itu sekarang bisa diotomatiskan. Ya, beberapa game developer itu sudah melirik AI untuk mengotomatiskan quality assurance. Misalkan, di sini Larian Studios itu untuk Baldur's Gate 3, mereka sudah pakai AI. Ya. Kemudian di sini juga ada Spelunky 2, Bleedworks itu ternyata menggunakan AI juga untuk menguji gamenya. Spelunky 2 itu kan procedurally generated. Ya kan, kalau kita mengetesnya menggunakan manusia, berarti kita harus mengetes segala macam kemungkinan. Padahal kemungkinannya itu bisa jadi jutaan atau miliaran. Ya, kalau dites sama manusia, bahkan sampai akhir waktu pun mungkin segala kemungkinan tersebut tidak akan bisa diuji seluruhnya. Nah, makanya dia menggunakan AI. Ya, ini dua bacaan yang menarik. Nanti silakan dibaca sendiri di waktu luang ya. Nah, untuk metode-metode yang bisa kita terapkan, ini kurang lebih sama juga dengan HCI, jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu mendetail ya. Bisa pakai focus group, bisa pakai evaluasi heuristik. Ya, evaluasi heuristik ini berarti melihat misalkan apa ya? Misalkan melihat bagaimana pemain ini bisa mengatasi sebuah tantangan pada level kita. Ya, ini bisa digabung nanti sama gameplay matrix ya. Gameplay matrix ini saya lompat dikit ya. Gameplay matrix ini berarti mengamati katakanlah misalnya waktu pemain untuk menyelesaikan level. Kemudian kalau ada item, berapa jumlah item yang dia gunakan. Ya, lalu jalur dari pemain ya, jalur pemain dari tempat A ke tempat B itu seperti apa. Ya, ada yang namanya heat map itu sering digunakan juga untuk melakukan evaluasi. Ya, kalau warnanya hijau berarti area ini cukup jarang dikunjungi, tapi kalau merah berarti dia paling sering dikunjungi. Ya, itu gameplay matrix. Kemudian bisa pakai kuesioner, survei, sama interview ya. Ini cara klasik. Studi observasional ya kita hanya mengamati saja. Ya, kemudian bisa pakai biometrik atau psikofisiologi ya mengukur ketegangan kulit pemain ya, kemudian pergerakan matanya, dari nafasnya ya. Kalau manusia ketakutan kan ada biometrik atau fisiologi tertentu, misalkan nafasnya jadi tambah berat atau tambah cepat, ya detak jantungnya meningkat dan seterusnya. Ya, ada juga metode think out loud. Jadi pemain sambil main itu harus menyuarakan isi kepalanya ya, apapun yang ada di kepala itu harus dikeluarkan ya, tapi mungkin ini tidak semua orang bisa melakukan. Ya, jadi berbagai macam metode ini ada kelebihan dan kelemahannya ya, nanti silakan dilihat ulang di HCI ya. Ini masih sama dengan di HCI. Ya, tidak ada perbedaan secara spesifik untuk game ya, karena toh game ini juga sebuah software ya. Nah, itu tadi untuk bagian playtesting ya. Jadi tidak cukup banyak yang kita perlu tahu untuk
prototype dan playtesting, ya, sekali lagi karena game ini pada dasarnya adalah sebuah software juga, maka semua pengetahuan kita tentang prototyping dan playtesting, ya, dari sebuah software itu masih bisa kita gunakan ke game. Ya, tapi tentu saja ada beberapa hal spesifik yang bisa kita lakukan. Misalkan tadi prototype, kita bisa melakukan aset prototyping, ya, story prototyping. Kemudian untuk tes itu playtest itu langkah-langkahnya juga masih sama, tapi ada juga game user research. Kemudian kita bisa juga menggunakan AI untuk melakukan playtesting. Ya, jadi itu materi untuk hari ini. Ya, kemudian untuk teman-teman Ubaya, setelah ini kita akan ada lab kembali ya. Ya, bagi teman-teman lain yang juga kangen dengan Game Maker Studio, setelah ini kita akan coba membuat sebuah game. Ya, gamenya seperti apa? Ya, ditunggu. Ya, silakan lanjutkan pada video yang berikutnya. Ya, tapi untuk yang lain, kalau memang sudah tidak mengikuti lab-nya, maka ya terima kasih sudah menyaksikan sampai sini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, setelah ini kita akan membuat game di Game Maker Studio.